Tes, halo. Suaranya sudah masuk ya? Masuk, Mas. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi di pertemuan kedua ya. Jadi untuk kita program MATLAB di pertemuan yang kedua ini kita bakal bahas tentang script sama live script. Nah, kemarin sebenarnya sudah di spoiler dari tugas pertama tentang script itu sendiri. Cuman tentang live script masih belum. Oke, jadi di sini teman-teman kemarin gimana? Tugas latihannya masih ada kendala atau gimana ya? Bisa diceritakan dulu. Halo? Tes, halo? 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 Masuk. Oke. Kalau latihannya kemarin nyampe mana ya? Latihan yang kemarin yang soal itu ya, Mas ya. Iya betul. Kalau saya pribadi sih kemarin kan ngumpulin tuh, cuman waktu awal nyoba kan pas pertama kan tuh loading datanya. Masuk, habis itu lanjut ke bawah. Nah, pas setelah loading itu kan saya mau input editornya. Itu dia nggak bisa. Jadi saya coba-coba lama, saya clearkan dulu editornya. Setelah load datanya udah masuk, saya clearkan dulu. Baru saya mulai yang masukin yang semua formula ke bawahnya itu buat vektor dan lain-lain, itu baru bisa kayak gitu. Mungkin itu penjelasan apakah sudah benar seperti itu atau mungkin masih salah. Terima kasih, Mas. Oke. Nanti kita bahas saja ya di akhir pertemuan ini ya. Kita coba bahas bareng-bareng aja. Nanti kita alokasikan waktunya. Oke. Yang masih ada kendala siapa aja? Bisa resen? Nggak ada yang kendala ini di antara teman-teman yang sudah di dalam grup. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Jadi di pertemuan kedua kita bahas script sama live script lalu output dasar. Jadi di sini kita bahas dari scriptnya dulu. Jadi di script ini gimana sih cara membuat dan menjalankan, lalu apa itu input, lalu apa itu output gitu kan ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman kita kan di bahasa pemrograman apapun kita itu bisa menggunakan metode input itu untuk membuat interaksi dengan pengguna gitu ya. Fungsinya apa? Jadi nanti fungsinya ketika program dijalankan, jadi nanti terserah dari penggunanya memasukkan nilai seperti itu. Jadi nilainya itu tidak difikskan oleh yang pembuat program, tapi nanti ke penggunanya gitu. Makanya nanti diperlukan adanya input. Lalu output ini nanti intinya adalah bagaimana sih hasilnya dari program yang dijalankan ini. Misalnya ada hasil kalkulasi, perhitungan-perhitungan, lalu hasil konversi misalnya kayak kemarin kita nyoba gitu kan, misalnya perhitungan apa kemarin perkalian kayak gitu, perkalian sederhana atau yang lain. Oke, kita lanjut dulu. Jadi untuk membuat script sebenarnya cukup sederhana ya teman-teman ya. Ada di bagian tab home di menu ya, di bagian menu bar ada bagian tab home, itu nanti ada yang di sebelah paling kiri ini namanya tulisannya new script di versi 2019A. Tampilannya kira-kira seperti ini.
Nah, kalau teman-teman mau lebih cepat lagi ya bisa gunakan Ctrl N sebagai shortcut-nya. Kemudian nanti cara penulisan kodenya di dalam script atau di dalam editornya nanti itu akan sama persis dengan command window. Jadi teman-teman yang sudah pelajari di command window kemarin itu bakal bisa diterapkan di script ini kayak gitu. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya adalah kalau di command window kan teman-teman ketika mengeksekusi satu line kode itu nanti kan langsung berjalan ya. Kalau di script ini nanti kita bisa langsung buat banyak kode lalu bisa dijalankan dalam sekaligus. Kayak gitu. Jadi bisa dijalankan secara berurutan di dalam satu kali eksekusi gitu. Mungkin dari sini ada yang dibingungkan dulu tentang konsepnya script. Kalau bingung langsung nanya aja ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian aturan untuk menyimpan script. Jadi script ini dia itu nggak bisa dijalankan kalau dia belum disimpan ya teman-teman. Jadi perlunya disimpan ini caranya adalah di bagian editor di sampingnya. Jadi nanti kalau teman-teman buka ke script tadi kan otomatis muncul sebuah tab kondisional ya. Maksudnya dia pada kondisi kalau teman-teman nggak buka editor, tab ini tidak muncul. Tapi kalau ketika teman-teman buka editor, tab ini akan muncul, yakni dari editor, publish, dan view. Nah, di bagian yang editor ini, teman-teman bisa save dari editor ini tadi yang sedang diketik di dalam script tadi itu menjadi sebuah file. Nah, nanti filenya disimpan dalam bentuk ini. MATLAB code file UTF-8 dengan formatnya .m. Itu script kayak gitu. Nah, dan penamaannya itu wajib tanpa menggunakan spasi. Jadi nggak boleh ada spasi sama sekali. Biasanya teman-teman kalau nyimpen di sini bisa gunakan underscore atau mungkin penamaan dengan huruf besar huruf kecilnya disesuaikan supaya lebih mudah dibaca. Nah, kayak gitu. Jadi untuk penyimpanan kira-kira seperti itu. Kemudian kita mulai coba dulu ya di sebelum masuk ke input kita coba di MATLAB dulu. Jadi caranya tadi adalah di home bisa langsung live script atau mungkin nanti di editor juga bisa kalau teman-teman lagi buka. Nah, ini nanti di new script seperti ini. Nah, nanti tampilannya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin tampilan MATLAB-nya sama seperti saya bisa di layout lalu tricolor. Jadi nanti tampilannya bisa mirip seperti ini. Nah, nanti di sini di script ini teman-teman bisa ngetikkan apa saja yang teman-teman mau gitu kan. Kita simpan dulu aja nanti kita misalnya kita namai pertemuan 2 ya. Nah, jadi nanti kalau dia nggak disimpan, nanti kita coba. Yang nggak disimpan nggak bisa di running. Nah, otomatis akan muncul jendela harus menyimpan dulu. Kayak gitu. Nah, kita kembali ke script pertemuan 2. Nah, di sini kita barangkali ingin berlatih gitu kan ya. Berlatih misalnya mendefinisikan X sama dengan 1, 2, 3 gini kan. Nah, kalau teman-teman kemarin kan sudah belajar ya di MATLAB ini, kalau kita running tanpa ada titik koma, maka nanti di command window akan muncul. Nah, di command window akan muncul seperti ini. Jadi MATLAB akan menunjukkan responnya.
atau menunjukkan outputnya dari pendefinisian tadi. Jadi bisa dilihat di sini sekarang kita definisikan X ini sebagai matriks ya, berisi 1 baris 3 kolom dengan bilangan 1, 2, dan 3. Kayak gitu. Nah, kalau kita pakai titik koma, seperti yang kemarin, dia bakal nggak muncul di bawah. Jadi kita bersihkan dulu. Lalu kita running. Nah, nanti tampilannya cuma gini. Pertemuan 2 di running, tapi X-nya nggak muncul sebagai apa. Jadi sudah tersimpan di workspace saja. Kayak gitu. Sampai sini ada yang dibingungkan? Nggak ada yang bingung? Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Kembali ke ini tadi ya, ke PPT. Nah, kemudian kita input dasar ya. Jadi input dasar ini adalah kita akan menggunakan fungsi input ya. Fungsi input itu digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel misalnya kayak ini. Misalnya X sama dengan input, masukkan nilai X. Nah, jadi nanti X ini akan terdefinisi sebagai sesuatu yang dimasukkan setelah string ini muncul. Apa itu string? String itu kalimat. Jadi kalimat ini akan muncul ketika kita eksekusi kode di baris keempat ini. Kayak gitu. Nah, jadi dengan menggunakan fungsi input, kita perlu mendefinisikan variabelnya. Jadi variabelnya ini apa yang mau diinputkan, sehingga nanti variabel tersebut akan didefinisikan di dalam comment window. Jadi nanti lebih interaktif karena kita menggunakan fungsinya input itu tadi wajib kita input ketika di running begitu. Nah, jadi ketika scriptnya di running, maka di comment window akan muncul string yang diketik di sini. Kita contohkan saja. Ini kan kemarin caranya untuk komentar kan kita kasih persen ya di depannya ya. Kita ketik persen gini nanti berarti kode yang di baris pertama ini tidak akan dieksekusi atau dilompati, tidak dianggap sebagai kode. Nah, kita coba masukkan misalnya X sama dengan input dalam kurung ketik masukkan nilai X. Nah, kalau seperti ini kita coba running. Nah, kita akan muncul seperti ini. Jadi nanti kita harus ngetik dulu. X-nya berapa? Misalnya X-nya sama dengan 10. Kita enter, maka nanti di workspace akan muncul di sini. Nilai X bernilai 10. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, teman-teman? Belum ada, Mas. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Jadi kita kembali ke PPT. Nah, setelah kita mengenal input tadi, intinya adalah di input itu sinteksnya kita harus masukkan dulu nama variabel sama dengan. Karena ini kan sama dengan satu, ini kan berarti kita mendefinisikan sesuatu ya. Sama dengan input, lalu nanti apa kalimatnya yang ingin ditampilkan, kayak komentar yang ingin ditampilkan ketika kode ini dijalankan. Jadi kalau yang tadi masukkan nilai X, ya tinggal diketik saja di sini. Diberi petik di samping kanan kirinya. Nah, di MATLAB sendiri, petik 1 dan petik 2 ini sama. Nggak ada bedanya. Jadi kalian bisa gunakan petik 1 atau petik 2 sama saja.
Kemudian output dasar ya, kita mulai masuk ke output. Di output ini untuk menampilkan data yang kita inginkan pada command window digunakan dua sinteks. Ada dua caranya. Yang pertama adalah this, yang kedua adalah fprintf. Nah, nanti kira-kira penggunaannya seperti apa kita cek setelah ini. Nah, kayak gini. Kalau this atau display ya digunakan untuk menampilkan suatu variabel atau komentar berupa string command window. Ya, jadi contohnya kayak gini tadi. Di sini kalau kita ingin menampilkan misalnya this x gini ya. Nah, nanti kita ketika kita running ini akan muncul nilai x-nya kayak gitu. Nilai x misalnya kita masukkan sebagai 98. Lalu nanti berikutnya kan setelah ini sudah didefinisikan kan dia kan muncul respon ya di sini ya di inputnya ya. Kemudian yang di bawah ini akan menampilkan kode yang di sini. Jadi nanti muncul seperti ini. Jadi kira-kira fungsinya di situ untuk memunculkan ini tadi ya dari variabel ataupun string yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ingin ditambahkan string ya bisa saja. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Selain itu nanti ini kan tadi kan kita punya baris komentar ya teman-teman ya. Baru ingat aku. Jadi di sini kalau baris komentar ini kan selain ditambahkan persen, shortcutnya kita blok kodenya lalu kita kontrol R. Jadi nanti bakal nambah dia. Jadi komentar. Kita blok dulu misalnya kayak gini, kemudian kontrol R. Ini akan jadi komentar. Kemudian nanti kalau misalnya menghapus komen atau uncomment kita bisa kontrol T. Kalau mau pakai icon ada di atas ini, comment dan uncomment. Kalau kita ingin nyoba, misalnya komentar yang panjang gitu ya, misalnya definisi atau ngetik apa gitu yang sekiranya diperlukan, misalnya contohnya misalnya gini, kita menceritakan kalau ada apa ya istilahnya ya, kayak gambaran lah dari keseluruhan kode yang ada di sini. Jadi misalnya kayak gini. Berikut ini adalah kode untuk, kan ini misalnya terlalu ke kanan ya, terlalu panjang misalnya. Latihan pertemuan 2. Nah, kita juga bisa pakai persen lalu kurung kurawal ya teman-teman ya. Jadi untuk bikin kode yang panjang, maksudnya multi line tanpa harus mengkomen satu-satu, bisa kita gunakan seperti ini. Lalu nanti untuk mengakhirinya kayak gini. Dikasih persen kurung lagi, tapi kurungnya kurung tutup. Nah, nanti yang di sini akan, kalau kita ngoding di antara dua tanda ini, kita akan munculnya sebagai komentar semua. Bisa dilihat warnanya warna hijau. Sampai sini paham? Nah, jadi sinteksnya untuk div sendiri itu ada dua. Yang pertama, display nama variabel atau mungkin dis
komentar dan keterangan ini. Jadi nanti kalau mau nampilkan string juga bisa, nampilkan ini apa namanya, variabel juga bisa. Mungkin dicoba dulu teman-teman. Kalau mau nyoba silahkan dicoba dulu. Mungkin saya kasih waktu 2 menit gitu aja ya, biar nyoba dulu. Yang dari yang tadi awal sampai sini. Oke, kira-kira seperti itu untuk dis. Kemudian kita lanjutkan. Ini kepencet. Nah, kemudian kita tampilkan untuk fprintf. Jadi di fprintf ini dia mirip sekali sama dis, tapi dia nanti ada formatting yang sedikit berbeda ya. Jadi supaya dia bisa digunakan untuk kombinasi, misalnya kayak gini. Ini kan fprintf nama variabel gini kan. Ini kalau yang biasa. Atau juga bisa kayak dis yang tadi fprintf komentar keterangan. Nah, nanti ini ada lagi tambahannya untuk fprintf itu teman-teman bisa tampilkan string sekaligus variabel secara langsung. Jadi nanti langsung misalnya ini ya, ada tahun 2021, usianya 21 gitu kan, tanggal lahir 16 September. Nah, ini fprintf pada tanggal %s ini nanti berarti yang ini akan memanggil sesuatu ini. Jadi kalau ada %s kayak gini ini nanti berarti manggil string ya. Kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini nanti akan muncul %s ini kan yang pertama, berarti nanti dilihat di sini. Yang pertama ini apa? Tanggal lahir gitu kan. Nah, di sini ada tanggal lahir. Jadi nanti %s ini akan memunculkan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kan bentuknya string atau kalimat. Jadi cocok seperti ini. Kemudian pada tanggal sekian tahun %g. %g ini tahun kita lihat kan ini kan berarti memanggil bilangan yang kedua ya, atau data yang kedua. Data yang kedua adalah tahun. Kita tadi definisikan tahun adalah 2021. Jadi nanti akan muncul responnya adalah pada tanggal 16 September tahun 2021. Usia Budi adalah %g lagi, berarti data lagi yang di sini data usia adalah 21 tahun kayak gitu. Nah, ini kan kira-kira penggunaannya contohnya seperti ini. Ini buatnya sebelum ini ya teman-teman ya, isu yang kemarin ya, yang ngepost di story-nya Instagram, data pribadi ini bukan berniat seperti itu. Jadi ini anu aja, apa kayak selingan gitu aja. Nanti teman-teman kita nyoba bikin sendiri tapi datanya yang berbeda. Mungkin dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan untuk fprintf atau mungkin yang sebelumnya untuk dis. Mas, mau bertanya Mas.
Ya, silakan, siapa ini? Saya Melin, Mas. Mau nanya, Mas. Heeh. Ketinggalan saya tadi. Itu cara nunjukin editornya gimana, Mas? Tunjukin editor Mm-mm. yang di MATLAB. Iya. Bikin dulu di home, new script. Tampilanmu kan masih kayak gini ya? Iya. Iya. Jadi di new script ini. Oke. Oke, Mas. Ya. Makasih, Mas. Codingnya bisa diduplikasi aja nanti. Kalau enggak ditunggu dari recording ya bisa sih, terserah. Oke. Makasih, Mas. Sama-sama. Kemudian kita sampai di FRINF tadi terkait ini dan display, mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Kalau enggak ada kita lanjut. Nah, FRINF sinteksnya ada bermacam-macam ya teman. Jadi masing-masing itu akan efeknya berbeda. Kalau kita punya tadi kan ada, kita contohkan ya di depan tadi ada persen S, ada persen G. Nah itu apa bedanya? Nah ini di sini. Kalau yang ini tadi ada persen D dan I. Jadi ini kan I integer ya, jadi bilangan bulat. Jadi dia bakal muncul bilangan bulat yang sign, yang ada tandanya plus yang ada tandanya negatif. Kalau dia negatif kayak gitu. Dan dia berbasis 10 seperti yang kita hitung biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau B10 itu lebih tepatnya 0 sampai 9. Kemudian kalau sudah habis di 9, maka dia akan nambah 1 digit di depannya. Jadi ya makanya ada angka 10 itu kan berarti dari 9-nya kembali ke 0 dengan penambahan angka di depannya itu nambah jadi 1 gitu kan. Kemudian di sini ada unsigned integer. Jadi dia nggak bakal muncul angkanya, nggak bakal muncul tandanya. Karena unsigned, maka dia kodenya adalah persen. Kemudian oktal. Oktal ini bilangan base 8. Jadi nanti setelah angka 8 akan langsung ke 10. Kenapa? Karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, sampai 7 berarti. 0 sampai 7, kemudian nanti bilangan 8-nya enggak ada, langsung lompat ke 10 kayak gitu. Karena dia oktal. Kemudian heksadesimal. Heksadesimal ini base-nya 16. Jadi nanti setelah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia akan muncul huruf A, B, C, D, E, F sebagai pengganti bilangan berikutnya. Jadi sistem bilangannya berbasis 16. Kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin kalau masih bingung, teman-teman silakan browsing basis bilangan ya. Jadi gimana ngitungnya. Kemudian di sini ada persen X, tapi X besar. Jadi nanti bedanya adalah huruf-huruf yang muncul di persen X akan menjadi huruf besar. Kayak gitu. Kemudian untuk ini ada persen F. F ini float. Jadi nanti ada presisi berapa angka di belakang koma. Jadi untuk desimal. Kemudian E ini eksponensial. Jadi nanti notasinya adalah misalnya kalau kita punya pi gini ya kan. Ini pi ini kan bilangannya 3,1415 sekian-sekian kan. Nah, dikali 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 1. Karena bilangannya dikali 1 kan. 10 pangkat 0 kan 1. Jadi 3,1415 sekian-sekian. E plus 00 kayak gitu. Kemudian kalau persen E besar, mirip dengan E, tapi dia nanti notasi E-nya adalah huruf E besar. Untuk persen G ini compact ya. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti kalau kita punya bilangan yang tadi, ada F dan E, ini kan bilangannya koma. F ini kan bilangannya koma ya. Atau desimal. Dan E ini nanti adalah eksponensial. Jadi nanti
Kalau dia tidak, kalau dia ada trailing zeros, maksudnya eh, ada nol ngekor di belakangnya koma, dia akan langsung dipotong kayak gitu. Dia akan nggak mau munculkan nol itu tadi, kayak gitu. Kan kalau kita misalnya pernah pakai, misalnya empat bilangan desimal ya, empat angka di belakang koma. Nah, kalau kita punya 4 angka di belakang koma tapi ada nolnya, itu kan kadang-kadang bisa saja itu ditulis. Tapi kalau yang pakai persen G, ketika di belakangnya itu sisa 000 aja, itu bakal tidak dimunculkan. Nah, kalau yang G besar sama seperti G tapi dia hurufnya huruf besar, kemudian karakter atau string. Nah, kalau karakter ini berarti satu karakter ya, misalnya satu kali, misalnya kayak titik, tanda seru, atau huruf, itu juga bisa, itu satu karakter. Nah, kalau yang S ini string, jadi karakter vektor, jadi nyebutnya apa ya, kayak sebuah kalimat lah kira-kira, atau sebuah kata itu juga bisa. Itu nanti formatnya adalah string. Cuman ini nggak usah terlalu dihafal. Kalau teman-teman bingung, kita kemarin kalau nggak salah sudah ajarkan, kalau nggak salah, saya ingat saya. Jadi kita kalau bingung sama MATLAB, tinggal diketik di sini help. Misalnya kita tadi mau tanya apa, mau tanya tentang disk, ya kita ketik di sini. Kalau teman-teman ini akan muncul seperti ini ya, ketik di comment window akan muncul seperti ini. Help disk ini akan muncul. Nah, jadi disk itu akan menampilkan array kan, menampilkan yang ada di workspace ini. Display array X without printing the array name. Jadi nggak memunculkan nama variabelnya kayak gitu. Dan seterusnya. Ini teman-teman bisa coba baca sendiri. Kemudian misalnya kita mau disk fprintf tadi ya, silakan diketik saja. Jadi MATLAB enaknya di sini. Kok disk help fprintf. Nah, kayak gini. Ini bisa teman-teman baca. Menulis format data menjadi teks. Kayak gitu. Jadi gimana caranya ini teman-teman coba baca lebih detailnya di sini bisa. Jadi kalau misalnya nanti mau nampilkan kayak ada ini apa namanya, baris baru, jadi nampilin kalimat yang nggak hanya satu baris. Nah itu nanti bisa di sini kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang dibingungkan. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, fprintf juga kita bisa ini ya, di dalamnya itu bisa kalau mau nampilkan karakter-karakter yang spesial, jadi nanti seperti ini. Ada nampilkan persen, kalau tadi kan persennya aja itu kan nggak bisa ya teman-teman ya. Karena persen itu nanti kalau misalnya dia nempel sama karakter yang tadi, kayak misalnya persen S, dia akan digunakan untuk manggil data. Oleh karena itu kalau mau nampilkan persen, pakai persen-persen di situ di dalam fprintf. Lalu backslash ini digunakan, yang tadi kan kita ada yang di help tadi kan kita lihat tuh ada yang backslash n digunakan untuk membuat baris baru kan. Nah, jadi kalau mau nampilin backslash, pakai backslash 2 kali. Kemudian ini kalau kita lompat tadi nih kan backslash n ini kan. Di sini ini kalau kita membuat baris baru bisa gunakan backslash n. Lalu horizontal tab, vertical tab. Nah, teman-teman bisa cek dari sini kayak gitu. Sebelum kita masuk ke live script, kita nyoba dulu deh. Misalnya ini teman-teman coba
ini ya, apa, ketik ini aja deh, apa namanya, suhu misalnya ini kan ya, suhu saat ini berapa derajat Celcius teman-teman ya, suhu sama dengan sekian gitu kan. Kemudian kota kota saat ini misalnya di mana. Nah, itu sama dengan ini. Jadi nanti f-nya kita tampilkan adalah saat ini suhu di kota sekian adalah sekian derajat Celcius kayak gitu. Silakan dicoba latihannya teman-teman. Ada kendala teman-teman? Halo? Halo? Tes, tes. Masuk, Mas. Nggak ada kendala? Kita cek aja ya di bawah ini. Jadi di sini kita ini ya, tadi sudah saya barusan buat codingnya. Nah, misalnya suhu di kota Surabaya kan 27 derajat misalnya. Nah, jadi kita stringnya adalah seperti ini sinteksnya untuk f-printf. Saat ini di kota persen %S ini kan kita manggil data Surabaya suhunya %I derajat Celcius. Nah, kemudian yang pertama adalah kotanya ini kita manggil variabel kota yaitu Surabaya yang nanti menyimpan string, menampilkan string Surabaya di sini, kemudian suhunya %I ini adalah suhu kotanya ini tadi. Kita coba running. Oh, ini yang tadi. Lupa belum di ini. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini nanti. Kelihatan nggak ya? Tulisannya kecil ya. Saat ini di kota Surabaya suhunya 27 derajat Celcius. Kemudian kita misalnya ingin ini kan anu ya, apa namanya? Buat
di comment window-nya jadi di sini kan supaya bagus kita kasih persen apa /n kayak gini. Salah. Harusnya backslash. Nah, kayak gini. Ini kita bersihkan dulu. Nah, jadi nanti tampilannya kan kayak gini. Jadi kita kodenya di sini. Kita untuk baris berikutnya kalau mau ngetik di komen itu. Sampai sini ada yang masih kendala, teman-teman? Di sini tadi saya buat kasih persen-persen ya. Kalau di string apa? Di script itu persen-persen ini digunakan untuk membuat section. Jadi kita bisa run section di sini. Jadi untuk nge-run kode yang ingin kita running saja di section tertentu. Jadi kita nggak usah running yang atas karena ini kan tadi sudah lewat gitu kan. Jadi nggak perlu nge-run semuanya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kita bisa buat debugging misalnya. Apa itu debugging? Kita misalnya dalam membuat kode itu kan biasanya kan ada error. Nah, supaya kita tahu nggak usah nunggu yang lain, kita ngecek aja yang di bawah ini ada error atau tidak. Kita kasih section seperti ini, pembatas section. Persen langsung 2 kali. Nanti di sini bawahnya akan jadi 1 section. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya teman-teman ya? Silakan kalau mau nanya di sini aja teman-teman. Bisa ini kalau masih bingung daripada nanti ini lebih ribet, nggak ada yang bisa ini. Nggak bisa langsung praktek kalau nanti tanyanya di luar kan gitu. Kemudian kita coba berikutnya masuk ke live script. Jadi apa bedanya script sama live script kan? Nah, kalau tadi mungkin kita sedikit flashback tentang script. Kalau di script ini kan kita bisa langsung running berbagai baris ya. Kalau yang di sini kan, kalau kemarin kita misalnya mau ngoding di comment window, itu tiap barisnya langsung dieksekusi. Misalnya C sama dengan 9, langsung dieksekusi. Jadi nggak bisa semuanya langsung satu, kayak langsung banyak gitu kan nggak bisa. Nah, kalau yang di script kelebihannya kita sudah bisa nge-run kode sebanyak ini dalam sekali run. Nah, kayak gini. Atau mungkin nanti kita coba inilah. Kita coba misalnya suhunya itu pakai input misalnya kayak gini, kita main-main gini. Misalnya ini masukkan suhu sekarang 27 gini. Kemudian nah kita akan langsung kayak gini, kita buat program sederhana untuk menampilkan suhunya tadi. Mulai dari input dan output. Nah, kemudian kita mulai masuk ke live script ya teman-teman. Nah, di live script ini apa bedanya? Kita coba bahas. Jadi live script itu sebuah ini ya, modelnya dokumen ya. Program interaktif yang menggabungkan sintaks dengan deskripsi berupa teks, formula atau equation maupun gambar dalam satu bagian live editor. Jadi dia ini fitur yang diperkenalkan oleh MATLAB di versi 2016A.
Nah, kalau teman-teman pakai yang versi lebih lama, kemungkinan cuma ada editor aja, nggak ada live editor. Nah, keunggulannya apa? Di live script ini, teman-teman bisa menyimpan sekaligus menampilkan hasil dari komputasi atau visualisasi di dalam script yang sedang dijalankan. Nah, berbeda dengan script yang M file yang tadi, yang .m, live script ini disimpan nanti dalam MLX. Dotnya .mlx ekstensinya. Kayak gitu. Nah, kira-kira perbedaannya adalah seperti ini. Ini kan ada teks ya. Kalau teman-teman membuat kalimat, misalnya kalau yang di sini kan misalnya kalau kita tadi ya membuat kalimat komentar ya, mau menjelaskan program misalnya. Bisa teman-teman masukkan jadi komen, tapi tampilannya cuma hijau gini dan ini membosankan. Kayak gitu. Tapi ini juga bagus sih, maksudnya ini kan nanti lebih mudah membacanya kan ya daripada yang di comment window. Cuman kalau di sini kita coba menggunakan live script maka lebih bagus lagi. Jadi misalnya ini melihat sebuah penny gitu kan, sebuah koin penny dari Amerika. Nah, kemudian menggambarkan kontur. Nah, konturnya seperti ini. Kita ngeload datanya penny, penny.mat, kemudian di kontur, color map-nya copper. Nah, di sini akhirnya tampil gambarnya, plotnya di sini. Kemudian drawing pseudo color. Nah, pseudo color ini warna palsunya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini salah satunya. Ini contoh saja. Kira-kira kerasa ya bedanya ya antara script dan live script ya. Bisa terlihat bedanya. Kemudian gimana cara membuat live script? Live script bisa teman-teman buat di cara yang sama tapi sampingnya. Jadi kalau di sini tadi di home ada new live script. Nah, di sini kita bikin live script yang baru. Misalnya kita ingin membuat plot sederhana ya. X sama dengan 1 sampai 50. Kemudian Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikurangi 5 kali X. Nah, kayak gini. Kemudian misalnya kita ingin plot. Oh ya, ini tadi bedanya ya. Kalau tadi kan kalau kita pakai script, semua responnya ada di comment window. Nah, kalau di live script, teman-teman bisa atur responnya ini di samping atau di bawah. Nah, misalnya kita lagi mau membuat plot ya, X, Y. Nah, akan muncul seperti ini. Juga bisa ditaruh di samping kayak yang tadi. Kalau ini misalnya ingin tidak ditampilkan, tidak muncul seperti biasa, kita beri titik koma. Nah, jadi yang tampil cuma seperti ini saja. Membuat live script-nya tadi di ujung ya, bisa menggunakan new lalu live script atau mungkin langsung diklik new live script di bagian tab home. Nah, fiturnya apa? Jadi di fiturnya live script ini ada mulai dari teks yang tadi, misalnya ini program menyelesaikan bouncing ball problem misalnya kayak gini.
Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan teks yang berupa keterangan ya, dan yang dia bakal tidak akan dieksekusi sebagai code atau program. Kemudian di bagian code ini nanti ada, oh ya, sebelumnya di teks ini nanti di sini kita bisa variasikan. Untuk normal ini digunakan untuk style, misalnya digunakan mana untuk judul, mana untuk heading, mana untuk normal kayak gitu. Lalu ini bold, italic, underline seperti biasa. Lalu yang ini ada M, ini digunakan untuk monospace. Jadi kita misalnya melakukan keterangan untuk melakukan kode gitu ya. Ini saya ada programnya salah satunya. Ini program machine learning untuk teman-teman biologi ceritanya. Mana ya contohnya ya? Monospace. Nah, kayak gini. Oh, bukan. Nah, ini dan ini kan dua-duanya beda ya format fontnya ya. Ini format monospace, jadi kayak code tapi dia nggak dieksekusi sebagai code karena dia sebagai teks. Nah, ini formatnya monospace. Kalau nggak di monospace seperti ini. Nah, kemudian di bawah ini ada juga bullet and numbering. Terus ini ada alignment dari mulai left, center, dan right. Cuman di sini nggak ada justify. Kemudian untuk code ini di bagian ini untuk ngatur code ya. Jadi di LiveScript ini ada fitur seperti yang digunakan lebih interaktif daripada script biasa. Contohnya seperti ini. Misalnya kita definisikan ininya Y1, ininya Y2. Nah, misalnya ini dikasih kontrol jadi drop down. Nah, ini kita bisa ganti configure. Nah, di sini misalnya ada Y1, kemudian ada Y2. Nah, nanti ini akan otomatis terupdate. Kalau nggak ke-update bisa diketik seperti ini. Kemudian selesai kita klik di luarnya. Nah, jadi nanti di sini ketika ininya diubah, maka akan bagian ini nanti akan berubah. Misalnya ini digantikan plot X, Y2. Jadi nanti langsung ngeran otomatis, langsung kita bisa lihat perubahannya. Dari sini kelihatan ya tampilannya kira-kira seperti apa. Nah, grafiknya langsung berubah. Karena apa? Karena kita bisa drop down seperti ini. Mungkin saya coba buka contoh yang lain. Kalau mau ada pertanyaan silakan teman-teman. Mas, tadi itu yang ganti variabel y-nya itu gimana mas caranya? Biar bisa y1, y2 gitu. Pertama kita siapkan dulu ya Y1, Y2 kan. Kemudian kita blok ininya. Nah, kita blok bagian ininya. Kemudian di live editor, di bagian kontrol kita coba ganti drop down. Kayak gini. Oke, udah bisa mas. Kemudian configure, jangan lupa diatur, ditambah Y1 kan tadi. Nah, jadi nanti di sini ada Y1, Y2, value-nya sudah menyesuaikan. Nah, jadi nanti di sini kalau diubah ke Y1 otomatis dia keran. Salah.
Bukan. Bukan. Salah. Oke, dari sini mungkin sudah ini ya. Sudah bisa dilanjut. Nah, spesialnya di sini tadi. Dia bisa tampil kayak gini. Kita bisa lihat responnya secara langsung. Kemudian di bagian image kita juga bisa tambahkan gambar. Misalnya mau nambahkan kayak tadi. Misalnya kayak mungkin yang tadi ini ya. Kita siang tadi itu ada matriks itu misalnya. Teman-teman nggak hafal peletakan matriks, jadi gambar yang tadi dijadikan acuan, dimasukkan ke scriptnya juga bisa. Jadi ditambahkan saja di image. Kemudian equation. Equation ini untuk menuliskan persamaan, tapi tanpa dieksekusi sebagai code. Jadi kayak teks saja. Dan ini ada section. Jadi kalau section di script tadi kan kita pakai persen-persen. Nah kalau di sini kita sectionnya harus menggunakan section break. Jadi nanti misalnya di sini kita ingin plot yang lain, misalnya kita sudah mau membahas sudah berbeda gitu kan. Di sini diklik section break lalu nanti jadi section yang baru. Jadi nanti kita bisa run section yang atas atau run section yang bawah tanpa ngeran yang atas kayak gitu. Di sini kita bisa modding lagi apa gitu misalnya. Nah, habis kita coba dulu. Mungkin dari sini dulu deh, apa ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Untuk materinya apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada kita coba bahas tugasnya ya teman-teman ya. Gimana? Atau mungkin inilah kita coba latihan dulu deh. Kita coba latihan untuk pertemuan kedua. Yang ini tadi ada yang mau share screen dulu? Untuk bagian yang tadi ya, output fprint F silakan. Ada yang mau? Kita coba bahas bareng-bareng. Halo? Halo, tes tes. Bisa dijawab teman-teman? Bisa. Oke, mungkin kita bahas latihan yang kemarin atau seperti apa ini?
boleh Mas mungkin bahas dulu deh, kayaknya yang lain juga masih nunggu pertanyaan dari yang lain, mungkin sambil bahas dulu. Oke, kalau gitu yang masih ada kendala siapa saja di sini untuk latihan pertama? Kita coba pakai coding teman-teman semua aja. Kalau dari saya nanti jawabannya sama semua. Jadi kita coba bahas dari perspektif teman-teman semua aja dulu. Silakan, ada yang mau sharing kodenya dulu? Ya udah Mas, saya share screen aja. Oke, silakan. Udah kelihatan Mas. Masih hitam. Ditunggu sebentar. Sudah bisa? Sudah. Jadi di sini kan habis load datanya itu kan, itu ya mungkin saya lupa buat fix semua. Suaranya kecil. Jadi ini kan di sini saya setelah load datanya kemarin, saya langsung pas untuk mau masukin density dan lain-lain, langsung pakai density ini tanpa pakai command itu udah bisa. Makanya eh, ya mungkin karena nggak buat section atau gimana, jadi nggak bisa. Jadi saya hapus yang load, script loadnya di atas, baru saya udah lanjutin semuanya kayak gitu, udah bisa. Mungkin itu gimana Mas? Oke, oke. Jadi gini, kalau yang ini kayaknya masih salah. Kenapa? Karena gini. Karena di bagian ini kan harusnya ini ya, file yang data file.mat yang kemarin, yang di-share di WhatsApp. Ya. Nah, itu harus diletakkan di folder yang sama. Jadi ini kan kamu lagi buka folder dokumen.matlab ya. Jadi ini kan filenya nggak ada nih. Makanya kenapa kodenya di bagian load itu error. Ngerti maksudnya? Kurang lebih. Jadi kan kemarin yang file yang dari ini, yang dari download dari WA, disimpan Ya, di mana ya. foldernya? Ya coba dibuka. Diklik 2 kali di foldernya. Di new foldernya diklik 2 kali. New foldernya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kondisinya seperti ini, coba dikasih load data file.mat di atas. Diklik kanan gitu aja sudah. Di apa? Ditekan di keyboard kanan gitu sudah otomatis. Biasanya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah terbuka di current folder yang sama, kalau di running bisa dia. Nah, langsung bisa kan ya? Jadi kenapa yang tadi nggak bisa? Karena lagi buka folder yang berbeda. Diletakkan di folder yang berbeda. Jadi di folder yang sedang dibuka itu nggak ada data file.mat. Kayak gitu. Kalau yang di bawah ini gimana? Sudah benar? Sudah betul atau gimana? Max VA itu sudah benar, tapi biasanya aku cuma Max VA aja, nggak pakai ini. Nggak pakai selanjutnya, tapi sama aja hasilnya kayak. VM-nya itu, yang di VM. Max VA ini sudah sama, tapi di belakangnya itu kalau aku biasanya nggak pakai. All itu nggak pakai. Sama
kotak ininya, kurung kotaknya itu dihapus semua. Nah, itu dihapus sampai jadi nanti VA aja. Yang di dalam kurung itu cuma VA. Itu hasilnya sama kok. Kayak gitu. Oke, sudah betul sih kalau kayak gini. Yang lain gimana teman-teman? Silakan di-sharing. Halo? Yang lain AFK atau ini teman-teman? Saya mau coba izin share screen ya, Mas. Boleh, boleh. Seperti ini, Mas. Oke. Nggak ada kendala ya kemarin ya? Ininya. Kemarin kendalanya di ini aja sih, Mas. Kan kemarin juga disebutinnya pengerjaannya di editor ya. Cuman kemarin Ya. mungkin saya ngerjainnya di command window. Jadi yang Hmm. di editor cuman yang ini, Mas. Oh, Tapi gitu. kemarin udah sempat diskusi sama teman sih dan udah dibenerin. Oke. Itu aja sih, Mas, kendalanya. Oke, kalau gitu sudah aman ya berarti ya. Kita lanjutkan dulu deh kalau gitu. Yang lain kira-kira aman ya teman-teman ya? Bisa dijawab. Aman, Mas. Oke, kalau aman ya kita lanjutkan aja dulu. Mungkin materinya kita ke pertemuan yang berikutnya nggak apa-apa karena sebenarnya materinya banyak. Takutnya kalau memang ini nggak nutut ya waktunya ya. Kita masuk ke pertemuan 3 aja. Kita bahas separuh. Kita lanjutkan ke pertemuan 3. Jadi di sini kita bakal bahas function and plotting. Enggak, kita aljabar aja. Yang dasar. Jadi ini enggak ada di slide materinya. Kita coba masuk ke file. Jadi ini materi yang hari ini nih, yang di sini kita ini ya apa namanya berbeda ya. Maksudnya kita di sini di materi yang ini kita harus sudah menginstal namanya di add-on di sini nanti namanya Symbolic Toolbox. Jadi di sini nanti kalau teman-teman kan belum saya instruksikan ya karena memang nggak ada rencana untuk membahas ini awalnya. Tapi nggak apa-apa lah karena memang masih ada waktu kita coba bahas sebagai tambahan aja kayak gitu. Nah, di sini teman-teman silakan cari namanya Symbolic Toolbox. Nah, yang ini nanti teman-teman tambahkan, teman-teman install ya. Nanti di MATLAB. Nah, itu gunanya nanti kita bisa gunakan untuk menghitung secara matematika. Aljabar kayak gitu. Nah, contohnya ini kan kita
misalnya ingin menyelesaikan sebuah persamaan gitu kan. Solve ini untuk menyelesaikan faktor ini gunakan untuk faktorisasi dan simplify untuk menyederhanakan. Nah, di sini ada menggunakan satu variabel ya, misalnya solve. Formatnya sintaks dasarnya adalah solve, lalu persamaan, kemudian variabel. Nah, kalau di sini kita kan menyelesaikan X ya kan. Jadi kita memperkenalkan dulu variabel X pakai sims X. Jadi nanti MATLAB akan mengenal X sebagai sebuah variabel. Kayak gitu. Kemudian kita solve X kurangi 5. Ini kenapa sama dengannya 2 kali? Karena ini kan apa ya? Bukan pernyataan ya, maksudnya bukan menyatakan sesuatu, tapi ini melakukan kayak perbandingan kayak gitu. Karena kalau misalnya tadi kan kita biasanya X sama dengan 2, ini kan berarti kita menyatakan ke MATLAB-nya. Tapi kalau yang ini X kurangi 5 sama dengan 0. Kayak gitu. Ini untuk menampilkan X kurangi 5 sama dengan 0 kayak gitu. Kemudian kita solve untuk X-nya. Jadi nanti MATLAB akan secara otomatis menampilkan hasilnya itu 5. Nah, kalau dia satu variabel, dia juga khusus. Ada sesuatu yang khusus, yaitu kita nggak usah menuliskan diselesaikan sebagai variabel apa, kita akan langsung bisa. Langsung dieksekusi saja seperti ini. Karena dia cuma satu. Kemudian misalnya ini kan X. Ini bahkan tanpa kan sama dengan 0 ya. Kalau dia sama dengan 0 nggak usah ditulis juga nggak masalah. Kalau dia ada sama dengannya 0 juga nggak masalah ditulis seperti ini. Jadi kita mulai mengurangi ini ya, apa namanya? Makin singkat. Di sini. Mungkin dari yang ini dulu ada yang mau ditanyakan untuk solve? Nggak ada? Mas mau tanya, ini kan persamaan linear ya. Kalau misalnya yang kuadrat itu gimana? Nah, kalau yang kuadrat di bawah sebenarnya, di bawahnya ada. Nah, jadi ini mulai masuk ke multivariabel. Jadi kan di sini ada persamaan V dikurangi U dikurangi 3T kuadrat sama dengan 0. Ya kan? Kalau kita selesaikan V-nya bernilai berapa? Maka kita akan dapatkan seperti ini. Ini yang langsung multi. Kalau yang kuadrat ya bisa saja sih kita masukkan misalnya kayak gini. Misalnya apa Mas persamaannya? Coba. Gini misalnya. Misalnya kayak gini ya. Solve X1 karena X1 ini sudah dinyatakan sebagai persamaan ya. Jadi solve X1, X. Di sini kan satu jenis variabel ya, satu. Cuman ada X saja, tapi ini nggak usah ditulis gini juga masalah. Nah, jadi penyelesaiannya di sini akar-akarnya ada 2. Kayak gini. Mungkin yang bagus lah angkanya. Plus 10X 2 plus 10 7. Nah, kayak gini. Ini akarnya ada 2. Jadi ada negatif 5 sama negatif 2. Sudah terjawab, Mas? Sudah, Mas. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau dia ada
variabelnya nggak hanya X, tapi dia ada 3. Nah, ini kayak gini. Silakan langsung ditentukan saja, diselesaikan untuk V, atau untuk U-nya, atau untuk T-nya. Ini diganti T juga bisa. Salah. Nah, kayak gini. Jadi akar-akarnya ada 2. Yang atas sama yang bawah ini. Kemudian di sini ada persamaan orde yang tinggi. Misalnya ini orde 3 gitu kan. Nah, di sini kita harus yang mau kita selesaikan misalnya A ini juga variabel gitu ya. Jadi di sini kita simbolkan dulu A, B, C, X ini karena nanti kita ngitung A, B, C ini kan. Ini kan bentuk ini ya, apa namanya? Bentuk kuadrat sebenarnya kan ini. Cuman di sini ada A, B, C, X ini ada 4 yang di apa? 4 yang disimbolkan di sini. Nah, jadi nanti equation-nya misalnya kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 kan. Nah, kita ingin menyelesaikan, otomatis dia bisa muncul seperti ini. Karena otomatis yang diselesaikan untuk X-nya ya. Kan ini kan pakai rumus ABC kan sama ya. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau kita misalnya ingin selesaikan untuk A-nya sekalian, nah kita bisa langsung masukkan seperti ini. Equation, A. Nah, kemudian pada kasus-kasus tertentu dia ingin menyelesaikan ini ya, apa namanya? Bilangan, mendapatkan akar-akar yang kompleks. Jadi ada elemen akar apa? Bilangan imajinernya. Jadi nanti misalnya ini ada persamaan X pangkat 4 dikurangi 7X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 5X ditambah 9. Nah, ini orde 4. Nah, di sini akar-akarnya ini error ini kayaknya. Jadi langsung masuk saja, ini langsung saya konversi. Langsung ditampilkan. Nah, akar-akarnya ada 1,0598. Kemudian ada sekian-sekiannya ini. Untuk solve kira-kira seperti itu penggunaan. Masih tersambung suaranya? Halo? Ya, Mas. Oke. Barusan tulisannya unstable soalnya. Kemudian di bagian berikutnya, misalnya kita ingin, ini kan ada sebuah case di mana X pangkat 5 sama dengan 3.125 kan. Nah, ini ada 5 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bentuk akar-akar yang memungkinkan. Nah, misalnya kita ingin menampilkan akar-akar bilangan real saja, kita juga bisa. Caranya adalah solve, EQN, kemudian variabelnya apa yang ingin diselesaikan, realnya dinyalakan, realnya diterukan. Nanti dia akan menampilkan bilangan realnya saja yang ditampilkan. 4 akar yang di bawahnya ini kita tidak tampilkan. Kayak gitu. Kemudian ada juga penyelesaian numerik. Penyelesaian numerik ini ketika MATLAB itu tidak bisa menyelesaikan secara simbolik. Jadi mungkin teman-teman yang dari matematika yang paham, tapi intinya adalah dia akan menyelesaikan di ini ya, apa namanya, caranya pakai VipaSolve. Jadi nanti ketika solve-nya nggak bisa, dia akan tampil error seperti ini. Dia akan langsung otomatis pakai cara lain untuk menyelesaikan. Jadi kan ini ceritanya saya membuat sebuah grafik sin X sama X kuadrat kurangi 1.
yang X kuadrat kurangi 1 yang warna merah, yang sin X warnanya biru. Nah, cuman di sini VivaSolve-nya ini akan menampilkan yang paling kiri ya teman-teman. Ketika kita variasikan, ingin penyelesaian di sini, yang ditampilkan adalah yang ini, negatif 0,636. Yang di sebelah kiri. Yang kanan ini nggak ditampilkan. Padahal kan ini juga penyelesaian. Caranya gimana supaya supaya tampil? Nanti kita bahas di bagian fplot ini untuk ngecek. Fplot ini sebenarnya buat ngeplot aja sih. Buat ngecek ininya. Verifikasi gitu. Kemudian ini faktorisasi. Di faktorisasi ini ada equation. Misalnya kita punya equation, misalnya ini kan ya, X pangkat 3 kurangi Y pangkat 3. Nah, faktornya adalah langsung kita dapatkan seperti ini. Ini nggak ada spasi apa? Ini jaraknya agak jauh, ini ceritanya suku yang berbeda ya. Jadi X kurangi Y dikalikan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat. Jadi ini nggak ada pembatasnya sih kalau di MATLAB. Cuman kita harusnya juga kelihatan sih kalau memang ini dipisah. Kayak gitu. Oke, selanjutnya misalnya ini ya, kita faktorkan X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Dia akan jawab answernya seperti ini. Kayak gitu. Juga sama yang penyederhanaan, simplify equation. Nah, di sini simplify digunakan untuk penyederhanaan sebuah persamaan. Misalnya kita punya X pangkat 4 dikurangi 16, dibagi X kuadrat dikurangi 4, nanti tampilnya ya langsung disederhanakan seperti ini. Ini mungkin nanti berguna ketika teman-teman menemukan perhitungan yang cukup kompleks ya. Ingin coba disederhanakan atau difaktorkan, itu bisa. Kayak gitu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu, disaring-saringkan. Untuk ini aljabar dari MATLAB. Kalau nggak ada kita nyoba diferensial. Di diferensial ini misalnya kita punya 2 sin X gini kan. Kemudian kita turunkan misalnya. Turunkan persamaan Y-nya terhadap X. Jadi langsung saja seperti ini sintaksnya. Jadi sintaksnya adalah div-nya div Y kayak gini. Kalau mau nyari help div. Kayak gitu. Jadi caranya seperti ini. Kalau mau lihat misalnya div ini digunakan untuk approximate derivatif ya. Mencari turunan. Misalnya ini div X, maka mencari ininya apa namanya diferensialnya. Kayak gitu. Atau mungkin mau integral juga bisa.
salah. Bentar. Lupa ininya, lupa sinteksnya. Oh, numerik. Kalau mau ngecek ya kayak gini ya teman-teman. Caranya kalau memang mau nyari, misalnya kayak gini, teman-teman mau nyari integral misalnya, lupa sinteksnya, kayak saya kayak gini nih, lupa sinteks, cari aja integral MATLAB. Pak pakai in. Nah kayak gini, ini integralnya. Kalau mau integral yang tadi pakai simbolik. Kalau yang numerik berarti nanti yang angkanya ya pakai integral yang tadi yang panjang. Oke. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait aljabar, fungsi-fungsi aljabar dalam MATLAB. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya Mas, Silakan. makanya itu kan saya tadi udah nyoba nulis sim terus x y terus saya coba faktor kok nggak keluar tapi keluarnya error. Bisa di-share coba? Oh bentar udah tak hapus Mas. Iya nggak apa-apa. Di aja di-share sekarang aja. Nanti dilihat responnya. Monggo Mas dicoba. Gimana itu Mas? Oke. Ini sim X. Nggak ada ininya, expected in. Oh, mungkin karena ini ya, sudah install simbolik matulbox-nya belum, Mas? Dicek kok di ininya, di add-ons-nya. Gimana Mas? Di home, add-ons. Ya, itu yang atas. Ya, yang get add-ons itu. Tampilannya bisa di share screen aja Mas, jangan dibuat ini. Bukan tampilan share MATLAB. Kalau ada pop-up nggak muncul soalnya. Oh, sudah. Yang mana Mas? Simbolik matulbox ada nggak? Di atas simbolik mat di search-nya. L-nya 2.
MATH. Bukan. Toolbox-nya dihapus saja, simbolik mat aja. Nah itu. Oh sudah. Sudah diinstal. Coba sudah diinstal. Di close Mas. Coba Sims pakai S, ada S-nya. Ya coba. Diran bisa nggak? Sudah bisa ya? Terima kasih, Mas. Oke. Kita coba kembali ke sini tadi. Berikutnya ini kita masih ini apa namanya? Belum masuk ke plot, tapi pada dasarnya kan plot ini kan kayak gini ya teman-teman ya, untuk menampilkan apa namanya, grafik pemetaan gitu kan. Nah, misalnya kita ingin mendapatkan, kalau ini ya kita coba clear dan bersihkan semuanya. Oh ini lupa. Nah, misalnya ini kita ingin mendapatkan ini apa namanya, teman-teman misalnya ini materi yang ini enggak ada di slide soalnya. Jadi misalnya teman-teman ingin mendapatkan bentuk modelnya, jadi bisa gunakan di sini pakai apps, ada curve fitting. Nah, curve fitting ini digunakan untuk apa? Jadi kalau teman-teman misalnya punya case, misalnya kayak ini, ada kasus asli dari teman saya. Bentar ini nge-lag. Nah, kayak gini. Ini nanti misalnya teman-teman ingin mendapatkan fitting ini ya. Misalnya datanya ini data X menuju data Y2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini datanya kira-kira seperti ini. Ini nanti bisa teman-teman dapatkan. Mohon maaf Mas, potong. Ya. Gambarnya belum kelihatan. Oh, salah ya. Sorry, salah share screen. Nah, jadi tadi dibuka curve fitting ya. Di curve fitting ini nanti teman-teman bakal bisa menggunakannya untuk mendapatkan persamaan, kalau di apa ya istilahnya ya, persamaan tren. Nah, persamaan trennya itu. Jadi kalau misalnya ini X, Y2, formatnya kan ini kan polinomial orde 1 ya. Ada 1 X saja. Nah, jadi kita dapatkan seperti ini. Ini nanti kalau tadi ini kan grafik aslinya kan apa, Y2 ini kan 2X ditambah sinus X. Nah, jadi kita dapatkan misalnya di sini kita dapatkan P modelnya adalah P1 dikali X ditambah P2. Jadi nanti persamaannya adalah seperti ini. 1,995 dikali X ditambah 0,1167. Ini curve fittingnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dapatkan seperti itu. Kalau misalnya ini dibuat orde 2 juga bisa. Nah, cuma nanti dilihat ininya ya. Errornya, terus nanti R square-nya seperti apa. Ini kan teman-teman biasanya kan kalau di Excel gitu kan bisa dapat kayak gini. Cuman kalau di MATLAB enaknya tinggal seperti ini aja langsung bisa. Banyak sekali, atau mungkin ini bisa diatur juga robust, atau bahkan nanti
ininya 3 dimensi juga bisa. Nah, bahkan bisa dilihat grafiknya seperti ini. Metodenya juga nggak hanya ini, nearest neighbor, kubik, dan lain-lain. Nanti ini teman-teman coba ininya ya, coba explore sendiri. Tapi intinya teman-teman bisa gunakan ini kalau nanti pengambilan data, misalnya teman-teman yang ada di FTM, dari teman-teman perminyakan, dari teman-teman tambang, geofisika, geomat, bisa dapatkan seperti ini. Nah, di sini tadi ini mau saya tampilkan tadi contoh kasus realnya ini ya, datanya teman. Yang nggak konfidensial ada, aku kemarin dapat di, kita ada dapat data grafik ya. Mana ya yang apa ini? Nah, di sini ini kan ada grafik ya, korelasi densitas. Buat teman-teman yang geofis, ada yang tahu ini? Teman-teman yang geofis, adakah yang dari geofis? Belum Yang sampai sedang materi itu, Mas. belum sampai ya? Belum sampai. Oh, belum ya udah. Ini nanti contohnya kayak gini. Ini data elevasinya kayak gitu. Ini kayak ini tadi lah penggunaannya. Jadi nanti ada datanya, misalnya kurvanya seperti ini. Kemudian kita bikin ini diambil dari tadi ya, dari yang curve fittingnya. Tapi ini pakai linear, teman saya. Jadi ini kan yang tadi yang di, misalnya kita running dulu deh. Kasusnya yang di ini apa namanya? Yang di plotting adalah data ABS 7 sama regresi ABS 7-nya ini. Perhitungan konstanta densitas lokal, metode Nettleton. Intinya sama saja. Yang penting kita ngerti dari grafiknya seperti ini. Mungkin teman-teman nanti ya yang geofis, spoilernya kayak gini lah materinya. Saya dulu mau ngambil geofis tapi nggak masuk, ya sudah. Kita tampilkan misalnya dari sini. Ini kan tadi yang datanya yang dibuat regresi adalah data yang namanya ABS 7 ya. Di plotting ini ya. B ke ABS 7. Kemudian kita dapatkan regresinya. Nah, jadi kita masuk ke apps, ke curve fitting. Kayak gini, ini datanya tadi B, kemudian Y-nya adalah ABS 7. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, datanya yang tadi yang ABS 7 ini, dia akan tampil seperti ini, sesuai dengan plottingnya. Semakin besar B, grafiknya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin membuat, ini kan fit, apa namanya, regresi orde 1 kan. Nah, regresi orde 1 seperti ini. Kalau misalnya kita ingin ubah jadi orde 2 juga bisa. Nah, didapatkan seperti ini. Kita lihat saja dari ininya ya. Goodness of fit-nya kan teman-teman bakal belajar juga errornya, terus R square-nya seperti apa. Lalu root mean square error-nya seperti apa. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman mau nyoba curve fitting tool, ini intro saja karena
memang nantinya tidak ada dalam materi, tapi saya rasa ini bakal sangat berguna untuk teman-teman FTM kayak gitu. Juga ini sebenarnya saya juga lagi latihan di luar. Kalau teman-teman ini pengen tahu, jadi ini ada data minyak, tapi masih belum selesai analisisnya. Jadi sudah ada data well, data sumur, kemudian ada data reservoir yang lain. Nah, ini contohnya. Kita coba running deh. Ada error. Bukan yang bukan yang ini. Masuk ke kronosul. Jadi di sini ada nih. Ini datanya masih belum tuntas. Jadi ini ada data buat EDTC corrected gamma ray ya. Jadi mungkin teman-teman yang geofis ada yang tahu sudah materi ini. Ini ada data log sumur digunakan untuk minyak kayaknya ini. Point of interest-nya minyak. Jadi kayak gini grafiknya. Ini resistivitas. Ini belum tuntas ya karena di sini ada yang masih belum selesai untuk mencari grafik yang ini. Nah, ini nanti contoh-contoh kasus real project-project untuk teman-teman FTM. Kalau mau belajar lebih lanjut bakal kepake banget MATLAB ini. Cuman karena kita apa ya istilahnya terbatas ya, kita ajarkan basicnya dulu, nanti logika-logikanya seperti nanti apa itu loop gitu kan. Kayak yang tadi mungkin di sebelumnya kita di project yang tadi yang punyanya teman saya di Geofis itu tadi, yang gravity itu kan ada loopnya juga. Nah itu setidaknya basicnya itu dulu yang kita pelajari sebelum masuk ke seperti ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman? Halo? Nggak ada? Dari saya belum ada, Pak. Kalau belum ada ya Belum. mungkin kalau belum ada mungkin bisa dicukupkan untuk pertemuan malam ini. Nanti kalau memang mau diskusi lebih lanjut terkait yang di luar materi juga bisa, teman-teman silakan chat aja. Kalau yang masih sesuai dengan materi mungkin bisa juga sharing buat teman-teman sekalian. Soalnya rata-rata permasalahannya sama kayak yang kemarin. Errornya sama kayak gitu. Silakan masukkan di grup aja nggak masalah kalau ini. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman atas segala atensi partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.